Ya, silakan masuk. Silakan masuk Pak. Begitu. Ya. Oke, baik, silakan duduk. Jadi, perkenalkan nama saya di sini Julius Bagio sebagai dokter yang akan memeriksa pada poliklinik kesehatan hari ini. Kalau saya boleh tahu dengan Bapak siapa? Niko dok, Bapak Niko. Baik, jadi pemeriksaan kali ini akan melakukan pemeriksaan pengukuran JVP atau jugular venous pressure. Nah, untuk pemeriksaan ini mungkin ada beberapa tindakan yang dirasa sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia melaksanakan pemeriksaan ini? Baik Pak, boleh bersedia. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, baik. Apabila Bapak bersedia, saya mohon izin untuk mencuci tangan dan mata terlebih dahulu dan silakan Bapak mengambil posisi di tempat tidur yang sudah disediakan. Baik. Silakan Pak. Baik, jadi dalam posisi santai saya akan mohon izin menanyakan terlebih dahulu ya Pak ya. Bisa dalam posisi duduk. Oke, nah silakan Bapak tidur. Oke, cukup nyaman. Oke, naik sedikit lagi ya Pak ya. Oke, sudah, silakan Pak. Nah, di sini saya akan melihat menggunakan lampu senter terlebih dahulu untuk melihat jayangan dari vena jugularisnya. Oke, untuk vena jugularisnya cukup baik. Dan kemudian di sini saya akan menggunakan dua penggaris untuk menentukan titik tertinggi pulsasi dari vena jugularis atau venanya interna. Baik, berikutnya di sini saya menggunakan dua penggaris. Jadi penggaris pertama akan saya letakkan di maludium sternumnya, kemudian di penggaris kedua akan saya letakkan berdasarkan lokasi dari jauh pulsasi ditemukan. Nah, di sini hasilnya adalah 5 cm dan itu tergolong cukup normal ya Pak ya. Oke, baik, selamat pagi Pak. Kenalkan nama saya di sini Julius Bagio sebagai dokter yang akan mengobati di poliklinik kesehatan hari ini. Dengan Bapak siapa kalau saya boleh tahu? Oke, Bapak Winata. Jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan varises sesuai dengan permintaan dari poli. Dan di sini mungkin ada beberapa hal atau tindakan yang kurang sedikit nyaman untuk Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, baik, terima kasih. Izinin saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan silakan Bapak bersiap ya. Baik, jadi pemeriksaan pertamanya mohon izin saya dulu membuka ya Pak ya. Kita akan melakukan inspeksi untuk bagian kaki distal dan sinistra ya Pak ya. Di sini saya bisa menilai bahwa tidak terdapat adanya tanda-tanda varises yaitu ke bawah. Kemudian tidak didapati juga adanya vena superficial yang cukup lebar atau berkelok-kelok. Meskipun vena masih dapat terinspeksi dan terlihat dengan jelas, tetapi tidak ditandai adanya spider vein atau juga warna kebiruan yang terlalu mencolok. Kemudian berikutnya di satu melakukan palpasi pada masing-masing kaki. Oke, baik. Untuk daerah venanya dilakukan penilaian tegangannya cukup baik juga, tidak terlalu tegang atau tidak terlalu tidak teraba juga. Dan kemudian tidak didapati adanya pelebaran vena. Ya, tidak didapati adanya pelebaran vena yang cukup superficial juga dari kedua kaki. Dan kemudian terasa adanya pulsasi dari vena dan arteri. Ini adalah pemeriksaan dari perfusi. Di sini saya akan melihat dan mencari vena yang cukup lebar dan di sini cukup terasa pulsasinya juga meskipun tidak demikian keras. Dari kedua kaki didapati bagian vena superficial cukup baik juga dan ketegangannya tidak terlalu tegang atau tidak terlalu lebar juga. Baik. Untuk pemeriksaan berikutnya, silakan Bapak untuk mengangkat, saya akan bantu selama 10 menit saja. Kita akan melihat di sini. Kemudian hari ini untuk mengosongkan venanya dan setelah ini saya akan melakukan oklusi menggunakan tourniquet pada paha bagian bawah.
Oke, sudah cukup terasa ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian setelah 10 menit silakan Bapak berdiri. Kemudian berdiri selama 20 detik saja. Oke, baik. Kemudian setelah 20 detik saya akan melepaskan ikatannya, dan di sini saya mengobservasi terdapat adanya tambahan pada pengisian vena. Baik. Sekitar waktu pengisiannya berselang antara 30 hingga 35 detik. Di sini tes berikutnya adalah manuver pertis, di mana Bapak silakan berdiri. Kemudian di sini saya akan memasangkan ikatan elastis yang ada di bawah lutut. Oke, ketika saya sudah memasang ikatan elastisnya, kemudian silakan Bapak melakukan gerakan bersingkat sebanyak 10 kali agar otot-otot betisnya dapat berkontraksi dan darah dipompa dari sini sudut vena otot dan menuju ke vena sekitarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik, jadi untuk hasilnya venanya terletak di distal dari ikatan kempis dan berarti katup-katupnya berfungsi dengan baik dan tidak ada sumbatan. Boleh berbalik kembali Pak, silakan. Untuk pemeriksaan manuver pertis dan juga tes Trendelenburg ini akan saya lakukan baik kontralateralnya, jadi karena tadi sudah di kaki kiri, berikutnya akan dilakukan di kaki kanan juga. Baik, untuk hasil pertama dari tes Trendelenburg adalah venanya cukup lambat untuk terisi kembali ke proksimal, itu artinya katup komunikan sudah berfungsi dengan baik. Kemudian untuk manuver pertis sendiri, venanya itu berada di distal dan ikatannya kempis atau kosong, berarti katup-katup vena perforantis dan vena profundanya berfungsi dengan cukup baik tanpa adanya sumbatan. Terakhir untuk human science, hasilnya adalah negatif karena Bapak tidak merasakan nyeri pada area betis baik kedua kaki. Oke, apakah ada pertanyaan lain Pak? Oke, tidak ada.